Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan dan juga lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah dan kita mantapkan niat ta'lim kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal ulama'il amilin, khususan minhum Sidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Thumma ila ruh Syekhul Kabir Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Segab wa Syekh Ali bin Abi Bakar Saqran. Thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Anfas wa Alamatin Nubras Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras. ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم فروع مذهب الحقوق عليهم أجمعين. وثم خصوصا إلى روح صاحب التعليم والتعليم الشيخ برهان الدين الزرنوجي ووصوله فروع وتلامذة مذهب الحقوق والمنتسبين إليه أجمعين. وثم إلى روح سيد الوالد الحبيب الرس بن سالم العطاس وأبوي وسيد سلمان هارون وأبوي سيد محمد بن علي المالكي وجميع أساتذة الدار الجودة وصولهم فرحهم أن الله يتغشم برحمة والمغفرة ويعود علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رضي الله عنه وارضى عنا جميعا. ومن توقير المعلم لا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدئ الكلام عنده إلا بإذنه ولا يكثر الكلام عنده ولا يسأل شيئا عند ملالته ويراعي الوقت ولا يدق الباب بل يصبر حتى يخرج. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang penghormatan terhadap guru. Di sini Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah melanjutkan wa min tawqiril muallimi, dan termasuk di antara bentuk penghormatan terhadap guru yaitu alla yamshiya amamahu, tidak berjalan di depannya, wala yajlisa makanahu, dan tidak duduk di tempatnya, wala yabtadi al-kalam indahu illa biiznih, dan tidak memulai pembicaraan ketika bersamanya illa biiznih, kecuali dengan seizinnya, wala yuksiral kalam indahu, dan tidak yukthirul kalam, banyak bicara, indahu, saat bersamanya, wala yas'ala syai'an inda malalatihi, dan tidak bertanya sesuatu inda malalatihi, di saat ia sedang lelah atau sedang jenuh, wa yara'yal waqta, dan
memperhatikan waktu, tahu waktu. Wala yaduggal baba bal yasbir hatta yakhruja, dan tidak mengetuk pintu, bal yasbir hatta yakhruja, akan tetapi bersabar hatta yakhruja, hingga ia keluar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, di sini di bagian ini disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji beberapa bentuk penghormatan terhadap guru yang tentunya harus dipraktekkan oleh seorang murid atau seorang penuntut ilmu. Jadi penghormatan terhadap guru bukan sekedar ucapan, melainkan harus disertai pembuktian berupa sikap-sikap sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji tadi. Lalu kemudian dilanjutkan lagi di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, falhasil, maka adapun intinya, annahu, yaitu bahwa sesungguhnya, yatlubu ridahu, seorang murid harus senantiasa mencari ridho sang guru, wa yajtanibu sakhatahu, dan berusaha untuk menjauhi sakhatahu, kemurkaannya sang guru, wa yamtathilu amrahu fi ghairi maksiatillah, dan senantiasa taat pada perintahnya yang bukan dalam kemaksiatan kepada Allah. Wala ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq, dan tidak ada ketaatan bagi makhluk fi maksiatil khaliq, dalam bermaksiat kepada Allah, kepada sang khaliq. Nah, di sini ditegaskan lagi oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji bahwa selain sikap-sikap yang tadi telah beliau sampaikan, yakni sikap-sikap dalam menghormati guru, beliau juga sampaikan di sini bahwa intinya segala macam ucapan, perbuatan, sikap, dan tingkah laku lainnya dari kita sebagai seorang murid hendaknya dapat membuat sang guru ridho, dan jauhkan segala macam ucapan, perbuatan, sikap, tingkah laku yang dapat membuat sang guru marah. Dan hendaknya selalu taat kepada sang guru dalam hal apapun, kecuali dalam kemaksiatan. Kalau dalam kemaksiatan maka haram untuk kita taati, tetapi selain dari kemaksiatan maka wajib kita taat kepada guru kita. Lalu kemudian dilanjutkan lagi di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, wa min tauqirihi, dan termasuk bentuk penghormatan kepada guru, tauqiru auladihi, yaitu tauqiru auladihi, menghormati anak-anaknya sang guru, wa may yata'allaqu bihi, dan siapa saja yang berkaitan dengan sang guru, yakni bisa keluarganya, sahabatnya, dan yang lainnya yang berkaitan dengannya. Lalu kemudian Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menceritakan sebuah kisah yang ia dapat dari gurunya. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah, dan adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah, yahki, beliau bercerita, yakni guru Syekh Burhanuddin, anna wahidan min akabiril a'imma Bukhara, bahwa ada satu orang ulama besar di kota Bukhara, kana yajlisu majlis dars, sedang duduk mengajar di suatu majelis ilmu, wa kana yaqumu fi khilali darsi ahyanan, dan kemudian dia sesekali berdiri di sela-sela saat ia sedang mengajar pelajarannya tersebut. Wa sa'aluhu anhu, lalu kemudian murid-muridnya yang sedang belajar bersamanya itu bertanya kepadanya terkait hal itu. Wa yaqulu, dan sang ulama ini pun berkata, inna bana ustadzi yal'abu ma'asibyan fisikah, sesungguhnya bahwasanya ada anak guruku yang sedang bermain di halaman depan sana bersama teman-temannya. Fa idza ra'aituhu, dan jika aku melihatnya, aku mulahu, aku pun berdiri untuknya, ta'ziman li ustadzi, sebagai bentuk penghormatanku, li ustadzi, kepada guruku, yakni bapaknya sang anak tersebut. Dan kemudian Syekh Burhanuddin bercerita lagi, wal ghadhi al-imam Fakhruddin al-Arsabandi kana ra'is al-a'immah fi Marwin, dan Al-Qadi Al-Imam Fakhruddin Al-Arsabandi merupakan pemimpin para ulama di Marwa. Beliau ini Al-Arsabandi ini bernama Muhammad bin Al-Hasan, seorang ulama fikih terkenal di kota Marwa. Marwa itu salah satu kota di Khurasan saat itu. Nah, beliau ini Al-Arsabandi wafat pada tahun sekitar 500-an Hijriah.
Wa kana sultan yahtarimuhu ghayatul ihtiram. Beliau ini Al-Imam Al-Arsabandi sangat dihormati oleh sultan betul-betul dengan penghormatan yang luar biasa. Wa kana yaqul, dan beliau pun berkata, innama wajadtu fi hadzal mansib bihormatil ustadzi. Aku mendapatkan keadaan ini, yakni dihormati orang, bihormatil ustadzi, semata-mata karena aku menghormati guruku. Fa inni, bahwa sesungguhnya aku, kuntu akhdumu ustadzi, aku ini khidmat kepada guruku Al-Qadi Al-Imam Aba Yazid Ad-Dabusi, yang bernama Al-Qadi Al-Imam Abu Yazid Ad-Dabusi. Wa kuntu akhdamuhu, aku berkhidmat kepadanya. Wa atbahu ta'amahu, dan aku memasak makanannya. Wala akulu minhu, dan aku tidak makan darinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji tadi, setidaknya kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana ulama-ulama terdahulu begitu khidmatnya kepada guru-guru mereka. Khidmatnya mereka ini bukan main-main ya ikhwan, sehingga akhirnya mereka mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari apa yang telah mereka praktekkan tersebut. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita contoh dari mereka jika kita ingin mendapatkan keberkahan sebagaimana yang mereka dapatkan. Belajar dan berkhidmat kepada guru itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat dan membawa keberkahan dunia akhirat. Orang-orang di luar Islam, mereka pun belajar dan mereka pun mendapatkan pengetahuan, tetapi mereka tidak mengenal apa yang namanya khidmat kepada guru, sehingga pengetahuan mereka hanya bermanfaat bagi mereka di dunia saja dan tidak akan berdampak hingga ke akhirat. Inilah yang membedakan metode belajar kita sebagai umat Islam dengan kebanyakan mereka yang ada di luar sana. Lalu kemudian Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji melanjutkan lagi. Beliau kembali menukil sebuah cerita yang juga masih terkait dengan apa yang kita bahas di sini. Diceritakan oleh beliau, wa kana Syekhul Imamul Ajalu Syamsul A'immah Al-Halwani qad kharaja min Bukhara. Dan adalah Syekh Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Halwani, yakni Al-Imam Halwani, qad kharaja min Bukhara. Suatu ketika beliau keluar dari kota Bukhara. Wa sakana fi ba'dil qura ayyaman bihaditsatin waqa'at lahu. Dan beliau menetap di suatu kampung beberapa hari karena sesuatu yang terjadi pada beliau. Wa qad zarathu talamidhuhu, dan telah mengunjungi beliau talamidhuhu, murid-murid beliau, ghairu Syekh Al-Imam Al-Qadi Abi Bakar Az-Zarnaji, selain Syekh Al-Imam Al-Qadi Abi Bakar Az-Zarnaji. Murid-murid yang lain mendatangi beliau, mengunjungi beliau di kampung tersebut, kecuali salah satu murid beliau yang bernama Syekh Imam Al-Qadi Abu Bakar Az-Zarnaji. Faqala lahu hina laqiyahu, kemudian ia pun bertanya, Al-Imam Halwani bertanya lahu kepadanya, kepada sang muridnya ini yang tidak datang mengunjunginya saat keduanya bertemu. Lima dalam tazurani, kenapa engkau tidak mengunjungiku saat itu? Faqala, maka sang murid yakni Al-Imam Al-Qadi Abi Bakar Az-Zarnaji pun berkata, kuntu mashghulan bi khidmatil walidah, aku sedang sibuk mengurus ibuku. Qala, maka sang guru ini pun Al-Imam Halwani berkata, turzaqul umra wala turzaqu rauna galdars, kau akan dikaruniai umur panjang, wala turzaqu rauna galdars, tetapi kau tidak akan dikaruniai indahnya ilmu. Wa kana kadzalik, dan terjadi kadzalik, yang demikian itu, yakni sang murid ini umurnya panjang betul, tetapi tidak dianugerahi akan indahnya ilmu. Fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura wa lam yantazim lahu darsa, bahwa Imam Qadi Abi Bakar pada waktu selanjutnya ia kebanyakan menghabiskan waktunya di kampung, walam yatazim lahu darsa, dan ia tidak bisa belajar, tidak bisa menuntut ilmu secara teratur,
Jadi ia disibukkan dengan macam-macam urusan yang bikin dia tidak bisa lagi meluangkan waktu untuk belajar secara teratur. Percis seperti apa yang disampaikan oleh sang guru, yakni Al-Imam Halwani. Imam Halwani ini merupakan seorang ulama besar, ahli fikih dari mazhab Hanafi yang hidup sekitaran tahun 400-an Hijriyah. Faman ta'adza minhu ustadzuhu yuhramu barakatil ilmi wa la yantafi'u bihi illa qalilan. Karenanya barang siapa yang telah menyakiti gurunya, yuhramu barakatil ilm, maka ia akan terhalang dari keberkahan ilmu. Wa la yantafi'u bihi illa qalilan, dan ia tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya illa qalilan, kecuali sedikit. Lalu kemudian Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menukil sebuah syair, innal muallima wa tabiba kilahuma, sesungguhnya al-muallima seorang guru, wa tabib dan seorang dokter, kilahuma keduanya, la yansahani idza huma lam yukrama, tidak akan memberikan nasihat yang baik, idza huma lam yukrama, jika keduanya tidak dihormati. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha, maka sabarkanlah, maksudnya rasakan saja penyakitmu, in jafauta tabibaha, jika kau tidak menurut dengan doktermu. Waqna bijahlika in jafauta muallima, dan terimalah kebodohanmu dan rasakanlah dan nikmatilah kebodohanmu, in jafauta muallima, jika kau tidak ramah dengan gurumu. Nah, jadi sederhananya dokter dan guru itu ibaratnya sama-sama harus didengerin dan dipatuhin. Kalau kita tidak mau dengar arahan dokter yang ngobatin kita, maka sulit penyakit kita ini akan sembuh. Rasain datu penyakit, bahasa kasarnya seperti itu. Siapa suruh tidak ikut dokter? Nah, begitu juga dengan guru. Jika kita ngeyel dan tidak hormat dengan guru kita, maka siap-siap kita bakal merasakan kebodohan selama hidup kita. Nikmati saja kebodohan tersebut gara-gara kita tidak menghormati dan meremehkan guru kita. Lalu dilanjutkan lagi di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau kembali menceritakan sebuah kisah yang juga masih terkait dengan pembahasan yang kita bahas ini. Hukiya annal Khalifat Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu ilal Asma'i liyu'allimahul ilma wal adab. Telah diceritakan bahwasanya Khalifah Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu, telah mengutus anaknya, mengirim anaknya, ilal Asma'i, kepada al-Asma'i, liyu'allimahul ilma wal adab, supaya anaknya ini diajarkan oleh al-Asma'i ilmu dan adab. Fara'ahu yauman yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu. Suatu hari sang khalifah melihat al-Asma'i sedang berwudu dan sedang membasuh kedua kakinya. Wabnul khalifah yasubul ma'a ala rijlihi, dan sang khalifah ini pun melihat anaknya beliau ini sedang menuangkan air ke kakinya al-Asma'i. Fa'atabal Asma'i fi dzalik. Lalu kemudian sang khalifah menegur al-Asma'i fi dzalik, karena kejadian itu. Faqala, kemudian sang khalifah berkata, innama ba'athtuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Sesungguhnya aku mengirim anakku ini kepada engkau untuk kau ajari ilmu dan kau ajari adab. Falima dalam ta'murhu bi an yasubbal ma'a bi ihda yadayhi wa yaghsila bil ukhra rijlak. Lalu kenapa kau tidak memerintahkan saja dia untuk menuangkan air dengan tangan yang satunya, wa yaghsila bil ukhra rijlaka, dan membasuh kakimu dengan tangan yang lainnya. Nah, maksud sang khalifah ini, walaupun dia anak sultan, walaupun dia anak saya, anaknya sultan, tetapi harus tetap diperlakukan sama dengan murid yang lain. Jangan diistimewakan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini merupakan contoh orang tua yang baik. Sikap orang tua yang seperti ini akan membantu anaknya dalam meraih ilmu dan keberkahan. Bukan seperti orang-orang tua zaman now yang sedikit-sedikit protes kepada guru anak-anaknya.
Kalau modelnya begitu, bagaimana anaknya mau mendapatkan keberkahan? Sulit kalau model orang tua seperti itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi menghormati dan memuliakan guru bukan sekedar di mulut, tetapi harus dipraktikkan dalam sikap kita agar ilmu yang kita dapat akan mendatangkan keberkahan bagi kita, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Jadi ini betul-betul harus menjadi perhatian kita. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insyaallah kita akan sambung lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.